Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Pengarahan yang baik dari atasan akan mudah diterima oleh para bawahan sehingga arahan yang diberikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga, tujuan pengarahan adalah menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindarkan kemangkringan yang tak berarti, membina disiplin kerja, dan membina motivasi yang terarah. Menurut Reineck dan Sewell, mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Definisi ini sangat sederhana, yaitu mendorong bawahan. Namun, dalam praktiknya menjadi permasalahan kompleks sebab seorang manusia bukanlah sebuah mesin yang akan menerima begitu saja perlakuan-perlakuan terhadap dirinya. Seorang manusia memiliki watak, sifat, sikap, perilaku, perasaan emosi, perasaan sentimental yang satu dengan yang lain berbeda. Adapun definisi lain dari pengarahan, yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia, mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri yang berbeda-beda. Adapun prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama, prinsip mengarah kepada tujuan. Setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dalam suatu usaha atau organisasi, perlu adanya keharmonisan antara pimpinan dan para pekerja. Pekerja yang satu dengan lain agar tercapainya tujuan semaksimal mungkin. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nahkoda. Demikian pula di dalam sebuah usaha, untuk setiap tindakan, setiap petugas harus menerima perintah hanya dari seorang atasan saja. Bila tidak, berarti wewenang dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas sedang mengalami ujian. Jika perintah datang dari satu sumber, maka setiap orang juga akan tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai wewenang yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat, prinsip pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, perlu diperhatikan penempatan orang-orang yang sesuai dengan keahlian, pengalaman, kondisi fisik, dan mentalnya. Tujuan pembagian kerja adalah agar usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang baik. Pembagian kerja dapat membantu pemusatan tujuan, di samping juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang kelima, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tugas dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, dengan sendirinya memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi sebaliknya, semua wewenang tentu harus disertai tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Antara wewenang dan tanggung jawab harus seimbang, sehingga setiap orang dapat memberikan tanggung jawab sesuai wewenang yang diberikan kepadanya. Yang keenam, prinsip tertib dan disiplin. Sebuah usaha yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja. Dan peningkatan kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja suatu usaha. Hakikat dari kepatuhan adalah disiplin, yaitu melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pimpinan dan petugas atau para pekerja, baik persetujuan yang secara tertulis, lisan, maupun yang berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. Ketujuh, prinsip semangat kesatuan. Dalam sebuah usaha bersama, setiap orang harus memiliki jiwa kesatuan, merasa senasib sepenanggungan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Sebab dengan adanya semangat kesatuan yang teguh, maka setiap orang akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha. Dan yang terakhir, prinsip keadilan dan kejujuran.
Semangat kesatuan hanya dapat dibina jika prinsip keadilan dan kejujuran diterapkan dengan baik sehingga setiap orang dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia. Keadilan dituntut misalnya dalam penempatan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian seseorang. Kecuali itu, keadilan juga dituntut dalam pembagian pendapatan atau upah, sesuai dengan berat atau ringannya pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. Kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja pertama-tama untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan dan bukan mendahului kepentingan pribadi. Cara-cara pengarahan. Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa: yang pertama, orientasi. Merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik, yaitu dengan tahapan-tahapan informasi. Yang kedua, perintah. Merupakan perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Dan yang ketiga, delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Ada 3 aspek dalam pengarahan, yaitu motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Motivasi yaitu pemberian semangat kepada karyawannya dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa tercapai. Pemberian motivasi tidak berarti mengganti kedudukan organisasi dan perencanaan. Dalam pemberian motivasi, manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik agar karyawannya menjalankan tugas mereka. Tidak lupa pula, dalam pemberian motivasi tidak boleh ada unsur negatif. Misalnya, manajer bersikap baik terhadap karyawannya dengan maksud tertentu dan mengancam karyawan. Yang kedua, kepemimpinan. Manajer harus mempunyai jiwa pemimpin. Seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin dituntut harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi serta bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, komunikasi. Merupakan hal yang sangat penting di dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan pekerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Oleh karena itu, para pemimpin atau manajer harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi agar perintah yang diarahkan dapat dipengerti oleh para pekerja. Komunikasi yang efektif harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama sehingga sama-sama bisa dimengerti. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Dan yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikan berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.